saudara-saudara, senang sekali rasanya kita bisa kembali bertemu dalam persekutuan doa keluarga setelah kita bersama melewati pekan doa Pentakosta. Semoga Bapak, Ibu, saudara sekalian dalam keadaan sehat. Saudara, apakah yang biasanya membuat kita enggan untuk berbagi? Biasanya dikarenakan kita khawatir diri kita akan mengalami kekurangan, sehingga kita tidak dapat menjadi berkat bagi sesama. Padahal dalam kondisi saat ini, hidup saling tolong-menolong adalah suatu hal yang sangat perlu kita lakukan. Inilah yang akan menjadi tema kita di dalam persekutuan doa keluarga malam ini, yaitu jangan takut berbagi, dengan bacaan yang diambil dari Yohanes 6 ayat 9. Sebelum kita memulai seluruh persekutuan kita pada malam hari ini, mari kita bersama melakukan saat teduh pribadi. Saudara, kebesaran Allah mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Senantiasalah memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan pengharapan. Oleh karena itu, marilah kita kini menyanyikan Terpujilah Allah. Saudara, dalam kehidupannya, Tuhan kita Yesus Kristus sudah memberikan kita teladan agar dalam kehidupan ini dapat berarti dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya hal ini juga menjadi kerinduan bagi kita untuk dapat kita lakukan. Kini marilah kita masuk di dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Di malam ini ya Tuhan,
kami datang kepadamu. Kami terus belajar untuk dapat mengucap syukur kepadamu, sekalipun masa kehidupan kami pada saat ini tidaklah mudah. Namun kami terus dapat merasakan pemeliharaan dan cinta kasih-Mu, sehingga membuat kami kuat dalam menghadapi setiap pergumulan. Kami mohon ya Tuhan, melalui persekutuan ini, kami dapat semakin mengikat persekutuan dengan keluarga kami, terlebih juga dengan Engkau ya Tuhan. Pimpinlah kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kini saya mengajak kita untuk bersama membaca firman Tuhan melalui Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Kita akan bersama-sama membacanya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sebelum masuk dalam firman Tuhan. Mari kita bersama menyanyikan Betapa Hatiku. Permohonanku
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama membaca atas firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu. Dalam pimpinanmu, kami boleh mengadakan persekutuan, doa keluarga di dalam keluarga kami masing-masing. Pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, sesaat lagi kami bersama akan membaca dan mendengarkan atas firman-Mu. Oleh karena itu kami memohon, Engkau boleh menuntun kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menerima firman-Mu, lalu di dalam kehendak Tuhan kami juga boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan malam hari ini diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9. Yohanes pasal 6, ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan bagi kita berkata demikian. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Demikian bagian bacaan kita, berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan rindu untuk memeliharanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada persekutuan doa keluarga di malam hari ini ialah jangan takut berbagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak sekali yang menyebabkan kita itu takut untuk berbagi. Oleh karena itu, hari ini kita bersama ingin belajar bagaimana supaya kita bisa berbagi. Nah, Ibu Bapak Saudara, saya ingin menunjukkan sebuah video yang boleh kita tonton bersama dan kita mau belajar berbagi lewat video tersebut. Mari bersama kita menyaksikan. First piece of it. Nah, saudara, apa yang saudara dan saya boleh pelajari dari video tersebut? Cerita tentang seorang anak di tengah-tengah kegiatan belajar mengajar di sekolah, pada waktu makan siang nampaknya ia mengeluarkan box makanannya, tapi ternyata di dalam box makanannya tersebut sama sekali tidak ada makanannya, tidak ada isinya. Bisa jadi ia lupa mengisinya atau orang tuanya yang lupa mengisinya. Raut wajahnya langsung berubah, dia sedih, dan ia langsung pergi keluar kelas. Sekembalinya ia di kelas, lalu ia duduk kembali, dan ia ingin masukkan box makanan yang tadi dia sudah sempat keluarkan. Ternyata apa? Dia ketika membukanya ada makanan-makanan yang cukup banyak di dalam box makanannya. Dan dari video tersebut kita langsung bisa tahu bahwa itu adalah makanan-makanan yang diberikan oleh teman-temannya yang ada di sekitarnya. Akhirnya si anak yang tadinya sedih, si anak yang mungkin kelaparan ini, dia bisa makan lalu dia bisa bersukacita lagi. Nah, Ibu Bapak Saudara, apa yang membuat kita takut untuk berbagi? Umumnya kita takut untuk berbagi adalah karena kita takut kalau kita berbagi maka kita akan mengalami kekurangan. Jangan-jangan kalau saya berbagi maka ada kerugian yang akan saya alami. Akibatnya apa Ibu Bapak Saudara kira-kira?
Nah, akibatnya kan kita jadi sering memikirkan diri kita sendiri dan hanya memikirkan diri kita sendiri. Nah, hari ini Ibu Bapak Saudara dan saya boleh belajar dari Yohanes pasalnya yang ke-6. Menceritakan ketika ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Lalu di dalam ayatnya yang kedua dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia itu melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus lalu naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Nah, saat itu Ibu Bapak Saudara, Yesus punya kepekaan, bukan hanya kepekaan terhadap orang-orang yang sakit, tetapi juga orang-orang yang datang kepadanya, lalu keberadaan orang-orang tersebut, yakni perut mereka yang saat itu sedang lapar. Murid-muridnya sama sekali tidak ada, Ibu Bapak Saudara. Nggak ada satupun dari murid-muridnya yang kemudian memikirkan orang-orang ini. Hanya Yesus sehingga dia mengatakan, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Filipus mengatakan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nampaknya Filipus menghitung tentang uang kas yang mereka punya. Filipus tahu betul Tuhan Yesus pasti ingin melakukan sesuatu untuk mereka. Dan Filipus sudah mulai menghitung-hitung atas apa yang mereka punya. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ke-8 kemudian mengatakan, Andreas, saudara Simon, menemukan ada seorang anak katanya yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, Ibu Bapak Saudara, bukan hanya anak itu yang pasti membawa makanan ke tempat tersebut. Setiap orang yang saat itu berbondong-bondong datang mengikuti Yesus, pasti membawa logistik mereka masing-masing. Tetapi persoalannya, Ibu Bapak Saudara, tidak semua orang, nggak semua orang, Ibu Bapak Saudara, yang kemudian rindu untuk berbagi. Saya membayangkan dalam cerita ini, sebagian besar orang-orang itu malah ingin menyembunyikan makanannya dan memakannya hanya untuk mereka sendiri. Mereka takut untuk berbagi satu sama lain. Dan muncullah seorang anak kecil yang tidak disebutkan namanya, yang nampaknya ia mengakui bahwa ia membawa makanan 5 roti jelai dan 2 ikan. Hari ini kita bersama ingin belajar, Ibu Bapak Saudara. Tidak semua, setiap kita bisa bersikap seperti seorang anak kecil ini, yang mau berbagi dari apa yang dia punya. Bahkan ini adalah semua makanan yang mungkin dia bawa. Tapi dia ingin berbagi. Dia mengatakan bahwa ia membawa makanan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita ini ingin mengatakan tentang bukan seberapa besar jumlah yang diberikan oleh si anak ini, tetapi ketulusan hati dari seorang anak yang rindu untuk berbagi. Saudara, marilah jangan takut untuk berbagi. Pada hari ini ada banyak cara yang boleh kita lakukan untuk berbagi. Bukan hanya berbagi materi. Mari kita berbagi perhatian satu sama lain. Mari kita mendoakan satu sama lain. Mari kita menghubungi satu sama lain. Mari kita memberikan perhatian satu sama lain. Dan kalaupun ada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan secara materi, mari jangan pernah ragu dan takut untuk berbagi. Karena dengan berbagi, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Dan kita yakini berkat Tuhan senantiasa ada untuk hidup orang-orang yang rindu untuk berbagi. Kiranya Tuhan boleh senantiasa memberkati Ibu Bapak Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, saudara, hidup yang dianugerahkan Tuhan ini selayaknya kita pakai untuk dapat menjadi berkat Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu,
Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Biarlah kita sebagai pribadi, keluarga, dan jemaat dimampukan untuk melakukannya. Mari kita menutup persekutuan doa keluarga ini dengan bersama-sama dan bersukacita menyanyikan Ku Diberikan Kidung Baru. Bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya. Bersukacitalah, bersukacitalah.